Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ramadhani dengan NIM 7241260013. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal atau paper mengenai membahas topik analisis SWOT atau PESTEL. Nah, di sini saya akan mereview judul jurnalnya, yaitu Peningkatan Strategis List Backing Analisis PESTEL SWOT Inklusi Keuangan di Era Digital di Indonesia. Jurnal ini sudah Sinta 4 atau Syntax Literature Jurnal Ilmiah Indonesia, jurnal nasional dengan ber-ISSN 2541-0849 dengan EISSN 2548-1398. Dan volume dari jurnal ini adalah volume 10, nomor 9 September 2025 dengan halaman 7903 sampai 7918. Dan tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2025 dengan penulis papernya sendiri yaitu Edi Rusman, Perbanas Institute Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang memengaruhi efektivitas operasional model List Backing di Indonesia, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah kerangka PESTEL untuk faktor eksternal dan SWOT untuk evaluasi internal. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis agar layanan List Backing dapat dioptimalkan dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi manajemen, bank, dan regulator. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah model List Backing yang diimplementasikan oleh Bank BNI melalui jaringan agen atau lebih dari 221.000 pada tahun 2025. Sementara di objek penelitian, yaitu meliputi faktor eksternal yang memengaruhi operasional List Backing analisis PESTEL. Kedua, faktor eksternal organisasi yang dimana ada analisis SWOT, khususnya strength dan weakness. Dan yang ketiga ada strategi optimalisasi layanan dalam mendukung inklusi keuangan digital nasional. Baik, selanjutnya di metode penelitian. Di metode penelitian ini, yaitu dia menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan analisis PESTEL dan SWOT untuk menghasilkan kajian yang komprehensif. Data penelitian ini juga bersumber dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, dan laporan internal BNI dari 2021 sampai 2025. Dengan alat analisis berupa penilaian skala Likert untuk masukan ahli dan pengkodean tematik untuk variabel SWOT. Di validitas data dijamin melalui triangulasi dari berbagai sumber data dan perspektif. Pemangku kepentingan data kuantitatif mencangkup metrik seperti volume transaksi dan pertumbuhan jaringan agen. Sementara data kualitatif itu diperoleh melalui wawancara pakar, tinjauan kebijakan, dan studi literatur untuk memahami tantangan regulasi dan persepsi pengguna terhadap layanan List Backing. Nah, teman-teman bisa lihat di PPPT karena saya sudah mencantumkan keterangan jurnalnya langsung. Jadi teman-teman bisa baca melalui di situ. Nah, selanjutnya ada di hasil penelitian. Saya sudah mencantumkan di keterangan jurnal ini di PPT, yaitu ringkasan hasil penelitian melalui jurnalnya langsung. Jadi teman-teman bisa lihat, di sini juga ada politik. Yang pertama, di keterangan dia politik sendiri, yaitu stabilitas dan komitmen pemerintah terhadap inklusi keuangan. Nah, sementara yang kedua itu regulasi OJK dan BI terkait List Backing. Yang ketiga itu ada peran pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem agen. Nah, selanjutnya ada di ekonomi. Di ekonomi sendiri dia tuh ada pertumbuhan ekonomi lokal dan sektor mikro. Nah, yang kedua itu ada kesenjangan pendapatan dan akses keuangan. Nah, yang ketiga itu ada stabilitas makroekonomi, inflasi, dan suku bunga. Dan sementara ada sosial juga. Yang pertama itu dia tingkat literasi digital dan keuangan. Dan yang kedua itu kepercayaan terhadap layanan pembayaran format. Selanjutnya yaitu ada di tabel 1 yang dimana yaitu dimensi dan deskripsi faktor PESTEL. Nah, di faktornya itu ada political, economic, sosial, dan technological. Di politikal sendiri, di situ ada dimensi yang pertama stabilitas dan komitmen pemerintah terhadap inflasi keuangan. Yang kedua regulasi OJK dan BI terkait List Backing, dan yang ketiga itu peran pemerintah daerah. Nah, di situ juga menjelaskan tentang deskripsinya, di mana komitmen pemerintah melalui kebijakan strategis nasional mendukung ekspansi layanan keuangan digital, regulasi mengenai izin, perlindungan konsumen, dan struktur operasional membentuk batas dan peluang. Pemda berperan dalam sosialisasi dan kolaborasi lokal yang memperkuat eksistensi. Nah, yang kedua itu ada ekonomi. Dimensinya sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi lokal dan sektor mikro. Nah, yang kedua itu ada kesenjangan pendapatan dan akses keuangan. Ketiga di stabilitas makroekonomi. Nah, di situ juga dijelaskan deskripsinya, yaitu pertumbuhan ekonomi lokal dan desa menjadi basis
utama operasional di wilayah terpencil, menjawab kebutuhan masyarakat berpendapat rendah yang belum tersentuh layanan formal, inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal mempengaruhi utilitas layanan. Selanjutnya ada sosial, di mana ada dimensinya juga, dan teknologikal juga ada dimensi dan deskripsinya, seperti ada di PPT ini. Selanjutnya dia ada di hasil analisis Pastel, dan di hasil analisis Pastel ini, dia memiliki strategi peningkatan peran Bank BNI tidak terlepas dari dinamika eksternal yang membentuk ekosistem inklusi keuangan digital di Indonesia. Melalui pendekatan Pastel yang melibatkan pendapat 5 pakar komponen pada masing-masing dimensi, diperoleh pemetaan isu, strategis, dan peluang taktis yang beragam yang kemudian dirangkum dalam penilaian berkala Likert dengan hasil yang sudah saya jelaskan di PPT, yang sudah saya cantumkan. Baik, kita lanjut ke hasil analisis SWOT BNI, yaitu hasil analisis internal dengan menggunakan SWOT. Hanya menggunakan elemen S, yaitu strength dan weakness. Dengan hasil sebagaimana pada tabel 4 di jurnal ini yang sudah saya cantumkan di PPT. Baik, selanjutnya yaitu ringkasan seluruh hasil penelitian tadi, yaitu hasilnya pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti dimensi ekonomi ada sekitar 3,6, legal 3,6 juga, dan teknologi 3,2. Berperan sebagai enabler strategis dalam mendukung layanan blacklist banking dan inklusi keuangan di Indonesia. Dari sisi internal, Bank BNI memiliki kekuatan berupa jangkauan luas dengan lebih dari 2021.000 agen, dukungan institusional yang kuat, dan kontribusi pendapatan fee base sebesar 75 miliar rupiah pada tahun 2025. Selain itu juga, sinergi lintas sektor termasuk kolaborasi dengan regulator dan jaringan sosial lokal menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan memperkuat keberterimaan sosial di daerah terpencil. Secara keseluruhan, strategi penguasaan di wilayah 3T, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor menjadi rekomendasi utama untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas modal blacklist banking dalam mendukung inklusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada di kekuatan penelitian, di mana kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan analisis Pastel dan SWOT, didukung oleh penelitian dari 5 pakar melalui skala Likert dan triangulasi data dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, publikasi pemerintah, dan basis data akademik periode 2021 sampai 2025. Selain itu juga penelitian ini mengidentifikasi faktor eksternal dan internal secara komprehensif, serta memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan untuk optimalisasi layanan blacklist banking dan mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Sementara di kelemahan penelitian ini yaitu dari distribusi geografis agen yang ditimpang dan keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertentu. Baik, selanjutnya di hasil review tentang paper. Dan di mana ini berdasarkan kutipan yang tersedia, review dari paper ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekurangan kajian komprehensif mengenai efektivitas model blacklist banking di Indonesia dengan mengintegrasikan analisis Pastel dan SWOT. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan didukung oleh penelitian dari 5 pakar dan triangulasi data dari berbagai sumber, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk analisis strategi. Hasilnya menyoroti faktor eksternal seperti stabilitas politik dan peluang dari dinamika ekonomi, serta kekuatan internal seperti jangkauan luas dan dukungan institusional, yang semuanya itu relevan untuk pengembangan inklusi keuangan digital. Namun, kelemahan utama yang diidentifikasi adalah distribusi geografis agen yang timpang dan keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertentu yang menjadi tantangan dalam mencapai inklusi keuangan secara merata. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan strategis yang bermanfaat untuk pengembangan layanan blacklist banking di Indonesia. Selanjutnya dari tab terakhir yaitu kesimpulan penelitian. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa kesimpulan dari penelitian ini yaitu analisis Pastel dan SWOT, dimensi ekonomi sekitar 3,6, legal sekitar 3,6, dan teknologi sekitar 3,2. Merupakan enabler strategis untuk layanan blacklist banking di Indonesia. Sementara aspek lingkungan sekitar 2,8 dan politik 3,0 memerlukan mitigasi sistematik. Bank memiliki kekuatan berupa jangkauan luas dengan 251.000 agen, dukungan institusional, dan kontribusi free base income sebesar 75 miliar pada tahun 2025. Namun, menghadapi kelemahan distribusi geografis yang timpang dan keterbatasan infrastruktur digital, strategi ini yang direkomendasikan meliputi
perluasan ke wilayah 3T, penguatan literatur digital dan kolaborasi lintas sektor berbasis komunitas untuk mencapai transformasi digital yang inklusi dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya tentang mereview jurnal tersebut. Bila ada kata salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.